Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu semuanya di Desa Sukasari Bogor. Perkenalkan, saya Natasha, selaku mahasiswa FKN Universitas Indonesia yang kali ini akan memperkenalkan dan ingin berbincang santai tentang ASI yang merupakan salah satu gizi penting untuk buah hati ibu-ibu di sini sekalian. Salam kenal ibu-ibu semuanya, hatur nuhun banget karena ibu-ibu udah ngeluangin waktu di pagi hari ini. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan mengulas sedikit tentang apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ASI. Nah, ASI, sebagaimana pasti ibu-ibu di sini sudah sangat berpengalaman karena sudah sering untuk menyusui buah hatinya. Nah, ASI ini memang adalah cairan yang dikeluarkan dari payudara ibu dan merupakan sebagai makanan bayi yang sangat penting karena bernutrisi dan berenergi tinggi, yang tentunya sudah diproduksi sejak masa kehamilan, sehingga ASI di sini memiliki nilai penting untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Lalu, mengapa pemberian ASI ini menjadi penting untuk kita sangat taati, terutama di masa pandemi ini, ibu-ibu tentunya nggak bisa bolos untuk menyusui anak, terutama apalagi anak yang memang sedang pertumbuhan dengan sangat pesat dari mulai lahir hingga menuju umur 24 bulan. Nah, karena ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, hormon, serta enzim pencernaan yang terkandung pada ASI dan tentunya sangat menopang standar emas asupan makanan bayi sehingga perlu diberikan kepada bayi tanpa memberikan tambahan makanan lainnya ataupun tambahan minuman lainnya ketika selama 6 bulan pertama perkembangan bayi. Nah, ini merupakan infografis untuk ibu-ibu sekalian sebagai wadah kita untuk membagikan informasi bahwa ada 4 asupan periode 4 asupan periode emas anak, di mana anak usia 0 sampai 12 bulan atau dari baru lahir hingga 1 tahun, itu anak mengalami periode emas. Kenapa? Karena perkembangan otak ini sangat mengalami perkembangan yang pesat ibu-ibu sekalian ketika di rentang usia tersebut, sehingga pemberian ASI sangatlah perlu diberikan tanpa memberikan tambahan lainnya, baik seperti lumatan pisang ataupun bubur dan hal-hal lainnya itu benar-benar dilarang. Hanya cukup memberikan ASI. Karena tahapan pemberian ASI yang benar agar menunjang pertumbuhan anak supaya anak menjadi sehat dimulai dari melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu dengan memberikan ASI secara langsung ketika bayi baru lahir, kemudian memberikan ASI secara eksklusif tanpa memberikan tambahan makanan ataupun minuman lainnya selama 6 bulan, baru melanjutkan ASI hingga 2 tahun ataupun lebih, tetapi didampingi juga dengan makanan pendamping ASI yang akan dijelaskan nanti lebih lanjut oleh teman saya, ibu-ibu semuanya. Jadi anak sehat harus cukup gizi dengan memberikan ASI yang rutin. Lalu, apakah menyusui di masa pandemi ini aman? Tentunya aman, ibu-ibu sekalian, karena faktanya virus COVID-19 ini berdasarkan penelitian tidak ditemukan di ASI. Akan tetapi, jika ibu sedang sakit ataupun memiliki gejala yang menyerupai COVID-19, maka ibu-ibu dianjurkan untuk taat akan panduan pencegahan penularan dari ibu ke bayi selama menyusui. Nah, bagaimana panduan itu sendiri? Tentunya di sini kami sudah berikan sajian infografis supaya ibu-ibu semuanya bisa melihatnya ketika sangat memerlukan dan was-was akan kondisi diri kalau sedang sakit aman nggak nyusuin dedek bayinya. Nah, tentunya harus tetap menggunakan masker ketika menyusui, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, tentunya rutin juga membersihkan permukaan yang disentuh dengan disinfektan. Sederhananya yaitu dengan disinfektan cukup dengan menggunakan Baiklin saja, ditambah dengan air 1 liter, ditambah dengan 10 tutup botol dari tutup Baiklin itu untuk membuat disinfektan. Lalu menerapkan etika batuk dan bersin supaya si kecil tetap aman dari virus yang mungkin menular ketika kita sedang mengalami sakit. Nah, jika memang sudah terkonfirmasi positif melalui swab, maka ada baiknya proses menyusui ini diganti dengan melakukan pemerahan ASI, yaitu dengan menggunakan pompa ASI kemudian disimpan, baik itu di kulkas ataupun tempat sejuk, lalu
Bisa juga dengan menggunakan donor ASI dari ibu-ibu di sekitarnya yang bisa berkenan untuk menyumbangkan ASI-nya kepada si kecil, dan tentunya untuk menunda dulu pemberian ASI secara langsung karena kondisi yang sedang tidak baik. Jadi, jangan khawatir untuk tetap berhasil menyusui di masa pandemi agar tetap si kecil tetap sehat seperti yang kita mau harapkan, dan pasti ibu ini sangat senang jika anak dalam keadaan yang sehat. Lalu, apa saja manfaat pemberian ASI bagi bayi? Tentunya ada banyak, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga menjadi tidak mudah sakit, dan juga mendongkrak atau meningkatkan tumbuh kembang bayi. Buktinya adalah jika kita rutin memberikan ASI kepada bayi, maka perkembangan otak dan fisik dari bayi akan mengalami peningkatan sehingga bayi ketika dewasa dan tumbuh nantinya akan menjadi insan yang lebih cerdas dan IQ-nya lebih tinggi, dan tentunya akan membuat kepercayaan diri anak menjadi meningkat karena kandungan zat yang terdapat di dalam ASI ibu-ibu semuanya. Nah, selain itu manfaat lainnya adalah berat badan bayi itu menjadi ideal karena tidak kekurangan gizi, dan juga bayi akan berkembang menjadi anak yang lebih bagus dalam menerima rangsangan, baik itu dengan mudah melakukan bicara, mudah bergerak, lalu dia sangat peka terhadap sentuhan ataupun bahasa. Nah, tidak hanya bermanfaat untuk bayi, manfaat pemberian ASI juga sangat dirasakan oleh ibu. Ibu-ibu di sini yang rutin untuk menyusui. Kenapa? Karena apabila rutin melakukan proses menyusui, maka ibu-ibu sama saja juga dengan mengupayakan untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi di payudara ketika ibu-ibu sudah mulai kewalahan nih karena produksi ASI-nya meningkat ketika sudah melahirkan. Nah, apabila rutin menyusui, maka ASI menjadi tidak terbendung di payudara. Hal inilah yang mengakibatkan proses nyeri di payudara itu akan berkurang. Nah, selain itu, apabila ASI berjalan lancar dan makin sering ibu-ibu rutin menyusui, maka itu juga akan bagus untuk menurunkan stres yang umumnya lebih dirasakan oleh ibu-ibu ketika menyusui. Nah, selain mengurangi risiko nyeri, ibu-ibu juga dapat mengurangi risiko infeksi, pembengkakan, hingga kanker yang mungkin akan menginfeksi payudara ibu-ibu sekalian. Jadi, menyusui ini sangatlah bermanfaat, bahkan lebih hebat nih daripada manfaat obat-obat, karena sangat bagus untuk mencegah yang namanya penyakit di payudara hingga kanker payudara, bahkan kanker ovarium. Karena ASI menjadi tidak terbendung dan cenderung berjalan lancar karena proses menyusui yang lancar. Nah, bonusnya, manfaat lainnya ketika memberikan ASI bagi si ibu adalah ibu-ibu dapat meningkatkan ikatan batin ibu dengan anak, menurunkan berat badan, karena proses menyusui dapat membantu proses pembakaran lemak yang cenderung menumpuk di tubuh ibu ketika hamil, dan tentunya bermanfaat untuk mengembalikan kesuburan sehingga bagus untuk mendukung program kehamilan selanjutnya. Tentunya tidak bermanfaat untuk si kecil dan untuk ibu-ibu sekalian, tapi ASI juga memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan karena ASI sangatlah praktis, selalu tersedia, baik itu saat malam maupun saat bepergian, yang bisa disimpan dulu oleh ibu-ibu sekalian di tempat yang ada di rumah, juga bisa mengurangi sampah botol dan kaleng bekas akibat susu formula, dan ASI karena sudah tersedia dari ibu, maka menyusui dapat mengurangi pengeluaran biaya dari keluarga dan ibu-ibu sekalian semuanya di sini. Nah, apabila kita memiliki ASI, maka bayi juga akan mendapat ASI yang memiliki risiko terserang penyakit yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya perawatan kesehatan untuk keluarga. Karena kandungan gizi di dalam ASI sangatlah jauh lebih tinggi dibanding susu formula. Dan tentunya bonus terakhir adalah meningkatkan hubungan emosional khusus antara ibu dengan bayi. Lalu, ini pasti sudah sering dan pasti ibu-ibu di sini sudah sangat mengetahui hal mana yang lebih baik antara ASI atau susu formula. Di sini saya sendiri akan membagikan beberapa hal yang kami ketahui di sini tentang bagaimana kelebihan air susu ibu untuk menunjang pertumbuhan anak. Di mana apabila memilih ASI, ibu-ibu di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, secara tidak langsung, ibu-ibu menjadi lebih cepat kembali ke tubuh badan asal sebelum hamil.
karena membantu pembakaran lemak. Kemudian ketika keluar, jika kita menggunakan ASI, maka kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat bekal susu formula, membawa termos atau lain-lainnya, dan juga mengeratkan hubungan ibu dan anak. Kandungan nutrisi susu ibu itu berubah mengikuti umur bayi sesuai dengan kebutuhan bayi. Jika bayi sudah semakin berumur seperti sudah menuju 6 bulan, maka kandungan gizi dalam ASI juga mengalami peningkatan sesuai dengan keperluan si bayi pada usia 6 bulan tersebut. Selain itu dapat mengurangi risiko osteoporosis, kanker payudara, dan ovarium pada ibu. IQ bayi menjadi lebih tinggi karena kandungan gizinya yang jauh lebih lengkap dibanding susu formula, karena susu formula mengandung bahan-bahan buatan bukan alami seperti ASI. Lalu, dengan ASI kita dapat mengurangi masalah alergi yang tentunya banyak bayi yang sebenarnya mengalami alergi terhadap susu formula. Yang tentunya secara tidak langsung, ASI menjadi jurus andalan dan jimat untuk ibu-ibu semua untuk meningkatkan kesehatan anak tanpa merogoh biaya yang banyak seperti membeli susu formula yang bermerek, yang terkenal, yang katanya buat bayi lebih pintar. Tapi ASI jauh lebih sakti dibanding itu. Nah, berikutnya adalah dampak-dampak yang kami ringkas di sini jika tidak memberikan ASI secara seharusnya, secara eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan si kecil, yaitu diantaranya pertumbuhan bayi menjadi tidak optimal, bayi menjadi berisiko terkena stunting, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Stunting adalah kondisi pendek dibanding tinggi yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak ketika seusianya. Nah, selain berisiko stunting dan pertumbuhannya terganggu, bayi atau anak menjadi lebih berisiko terkena penyakit seperti peradangan mukosa hingga alergi karena adanya perubahan kadar bakteri normal yang menyehatkan di usus yang ada pada tubuh anak-anak ibu-ibu semuanya. Jadi segitu pentingnya, dan pemberian ASI ini sangatlah penting. Jadi ibu jangan khawatir jika memberikan ASI membuat payudara menjadi rusak dan lain-lain. Karena berikutnya kita akan membahas seputar mitos dan fakta dalam menyusui yang tentunya di lingkungan saya sendiri, ibu saya pun dulu sempat bercerita kalau dia sempat was-was ketika menyusui. Banyak hal yang sepertinya beredar nih di kalangan ibu-ibu tentang informasi tentang menyusui. Nah, yang pertama, banyak yang percaya, ini saya ambil mungkin beberapa dari media-media, ada juga dari lingkungan saya, di mana banyak yang mempercayai kalau memberi ASI kepada bayi dapat membuat payudara rusak. Tapi faktanya, penyebab payudara rusak itu bukanlah karena pemberian ASI yang rutin, tetapi pemberian ASI kepada bayi justru dapat menghindari risiko terkena kanker payudara dan menghindari payudara dari kerusakan. Hal yang membuat payudara rusak adalah bagaimana posisi menyusui yang salah. Jika mulut bayi terlalu jauh dari payudara, maka secara tidak langsung bayi akan menarik-narik ujung puting, sehingga itulah yang sebenarnya memicu kerusakan di dalam puting itu, sehingga posisi menyusui sangatlah perlu diperhatikan untuk menunjang kesehatan payudara ibu-ibu semuanya. Nah, hal berikutnya yang sering dikhawatirkan, bahkan saya sempat berpikir seperti ini juga dulu, karena saya mengira bahwa payudara yang kecil akan menyebabkan ASI yang keluar itu tidak akan banyak. Nah, itu sebenarnya adalah mitos ibu-ibu sekalian, tidak perlu khawatir karena faktanya pengeluaran ASI itu dipengaruhi oleh hormon dan sangat tergantung dengan kebutuhan bayi pada seusianya. Nah, semakin tinggi kebutuhan bayi, maka semakin banyak pula produksi ASI yang akan keluar. Semakin sering dirangsang atau semakin kita sering memberikan ASI kepada bayi, maka ini akan mempengaruhi jumlah produksi ASI. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan besar ukuran payudara. Mitos-mitos lainnya yang banyak beredar, yang pertama ini berikutnya pasti sangatlah sering didengar, di mana ASI pertama yang berwarna kuning berarti menandakan ASI tersebut basi dan harus dibuang. Ibu-ibu, hal itu sangatlah salah karena faktanya ASI pertama yang keluar dan cenderung berwarna kuning itu disebut dengan kolostrum. Nah, kolostrum ini sebenarnya tidak basi, tetapi justru sangat penting untuk langsung diberikan kepada bayi karena mengandung antibodi atau kekebalan tubuh yang sangat lebih banyak dibandingkan kadar ASI
pada setelah pertama kali melahirkan, dan ini sangatlah penting untuk diberikan langsung kepada bayi untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi selama perkembangan hidupnya. Nah, mitos berikutnya adalah banyak yang mengira menyusui itu sakit, bahkan puting yang sakit itu tidak bisa dihindari ketika kita menyusui. Nah, hal ini sebenarnya salah sekali ibu-ibu semuanya karena banyak ibu yang mengalami ketidaknyamanan dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan ketika belajar menyusui. Namun, dengan dukungan yang tepat dan memposisikan bayi dengan seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan payudara, puting yang sakit itu justru dapat kita hindari. Jadi itu adalah mitos belaka, ibu-ibu sekalian. Nah, mitos berikutnya juga yaitu ada yang percaya bahwa memberi susu formula sekali sebelum 6 bulan dari waktu yang seharusnya itu dapat membantu bayi menyesuaikan diri dengan susu botol nantinya. Nah, hal ini sebenarnya salah, ibu-ibu sekalian. Hal yang benar adalah sebenarnya ASI ini merupakan nutrisi terbaik untuk bayi, terlebih pada 6 bulan pertama. Memulai bayi yang disusui dengan susu formula ini justru dapat menyebabkan bahaya seperti beberapa perubahan dan frekuensi atau keseringan anak-anak untuk buang air besar, bahkan teksturnya yang tiba-tiba berubah, ini bahaya. Bahkan ada beberapa kasus jika memberi susu formula lebih cepat dari yang seharusnya, ini membuat anak mengalami diare karena tinjanya menjadi terlalu lembek karena mereka belum terbiasa dengan kandungan susu formula. Jadi makanya di 6 bulan pertama yang lebih baik adalah dengan ASI saja terlebih dahulu, ibu-ibu semuanya. Mitos berikutnya adalah ibu yang menyusui itu yang terkena COVID berhenti menyusui karena takut bayinya tertular. Nah, ini banyak sekali ditakutkan oleh kalangan ibu-ibu, tetapi kembali kita bagikan ke sini kepada ibu-ibu semuanya, jika belum ada penelitian dan tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 bisa ada di dalam ASI. Jadi, seorang ibu diharapkan tetap, bahkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, ibu-ibu yang mengalami COVID-19 diharapkan tetap menyusui sama masa pandemi asal menjalankan protokol kesehatan dan panduan yang sudah ditetapkan. Karena manfaat menyusui itu jauh lebih besar daripada potensi penularan dari ibu ke anak. Jadi ibu-ibu semuanya jangan khawatir kembali tentang hal ini ya. Nah, berikutnya yang sering juga didengar adalah karena sedang masa-masa vaksinasi yang ramai di sini, ibu harus berhenti menyusui setelah vaksin. Hal ini sangatlah salah karena menurut penelitian ibu-ibu sekalian, vaksin COVID-19 itu tidak membawa risiko yang memicu infeksi aktif dari COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 ini tidak akan masuk ke dalam ASI yang ibu-ibu kandung, yang ibu-ibu miliki di dalam payudara karena mRNA yang terkandung di dalam vaksin tersebut dirancang memang tidak akan masuk ke aliran payudara. Oleh karenanya, WHO atau Pusat Kesehatan di tingkat internasional sendiri saja sudah menyarankan agar ibu-ibu terus menyusui walaupun setelah divaksin. Nah, mitos berikutnya yang juga sering adalah jangan menyusui setelah olahraga. Nah, hal ini juga sangat tidak tepat karena yang faktanya sendiri olahraga memang dapat meningkatkan jumlah asam laktat di dalam ASI, akan tetapi ibu-ibu tidak perlu khawatir karena asam laktat ini tidak membuat bayi menjadi tidak ingin menyusui dan juga tidak akan berbahaya kepada bayi. Karena asam laktat yang terkandung di dalam ASI tersebut akan cepat menghilang bahkan setelah berolahraga berat. Nah, mitos terakhir yang kami bagikan di sini dan klarifikasinya adalah mengenai puting susu harus dibersihkan setiap sebelum menyusui. Wah, ini niatnya baik ya ibu-ibu sekalian untuk menjaga kebersihan payudara. Akan tetapi, yang benar adalah seorang ibu yang ketika menyusui itu memang perlu menjaga kebersihan payudaranya, namun tidak setiap saat. Ketika ingin menyusui, ibu harus membersihkan puting susunya karena hal yang perlu dilakukan adalah cukup dengan mencuci payudara hanya dengan air saat mandi. Karena pada payudara ini sendiri sebenarnya terdapat benjolan kecil atau kelenjar yang disebut dengan Montgomery pada puting susu yang menghasilkan di ujung itu sebenarnya berfungsi untuk menghasilkan minyak yang melembabkan dan melindungi puting susu ketika nantinya dihisap oleh si kecil ketika menyusui. Jika hal ini semakin sering kita bersihkan, maka puting susu akan menjadi kering karena tidak lembab akibat kelenjar yang tadi itu terganggu proses produksi minyaknya dan
Akhirnya puting susu dari ibu-ibu semuanya menjadi pecah-pecah dan cenderung mudah luka. Jadi alangkah baiknya tidak terlalu sering untuk membersihkan puting susu sebelum menyusui. Nah, selain itu, uh, yang kami ingin bagikan di sini adalah bagaimana tentang cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentunya dengan menghindari konsumsi alkohol dan menghindari rokok, karena keduanya dapat mengganggu produksi susu. Berikutnya adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama buah dan sayuran. Karena dengan makanan bergizi seimbang, tubuh ibu-ibu sekalian di sini dapat menjadi lebih sehat dan kuat, serta kualitas dan jumlah dari produksi ASI menjadi makin baik. Kemudian jangan lupa untuk banyak minum air putih, paling sedikit itu 8 gelas sehari. Kemudian istirahat yang cukup dengan tidur siang atau berbaring selama 1-2 jam dan menjaga ketenangan pikiran. Kemudian jangan lupa hal yang di sini kami berusaha bagikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa menyusui bayi itu sangat perlu dilakukan sesering mungkin dan jangan dilakukan hanya di satu sisi payudara saja, tetapi dilakukan pada kedua payudara kiri dan kanan secara bergantian agar bayi tenang dan puas. Kemudian membatasi konsumsi kopi dulu, membatasi konsumsi teh dan minuman soda. Kalau memang ingin sekali, bisa dibatasi hanya maksimal 3 gelas sehari, karena kafein yang terkandung dalam kopi dan teh yang dikonsumsi ibu ini akan masuk ke dalam ASI, sehingga akan berpengaruh tidak baik terhadap bayi, karena bayi belum siap untuk memproses kafeinnya di dalam organ pencernaannya ibu-ibu semuanya. Lalu, cara apa saja yang bisa dilakukan jika ibu-ibu di sini sedang bekerja di masa pandemi, tapi harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayi, tentunya beberapa alternatif yang bisa kita bagikan di sini. Mungkin ibu-ibu bisa berikan ASI sebelum berangkat kerja. Selama bekerja, bayi tetap diberi ASI dengan cara memerah ASINya dengan pompa sebelum berangkat kerja dan ditampung di gelas yang bersih dan tertutup untuk diberikan kepada bayi di rumah. Mungkin bisa dititipkan kepada neneknya atau kakaknya atau siapapun yang ada di rumah. Kemudian setelah pulang kerja, bayi baru bisa disusui kembali seperti biasa, tetapi tetap menjaga kebersihan dari ibu terlebih dahulu, terutama di masa pandemi. Jadi harus mandi terlebih dahulu, mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu sebelum menyentuh si kecil. Nah, ada pula cara menyimpan ASI yang baik dan benar agar tetap nutrisinya terjaga, yaitu ASI baiknya disimpan di dalam rumah di tempat yang sejuk, itu akan bertahan 6-8 jam. Tetapi ASI yang disimpan di dalam termos berisi es batu itu akan bertahan 24 jam jika ibu-ibu ingin menyimpan ASI dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada juga alternatif lainnya, yaitu ASI dapat disimpan di lemari es yang tentunya akan bertahan 3 kali 24 jam, dan sementara ASI yang disimpan di freezer akan bertahan selama 2 minggu. Nah, jadi ibu-ibu di sini bisa pilih cara menyimpan ASI yang memang paling memungkinkan untuk dilakukan di rumah ibu-ibu sekalian. Lalu bagaimana cara memberikan ASI yang disimpan? Nah, ini ada beberapa gambaran ASI-ASI yang disimpan di kulkas, ada yang di gelas yang ditaruh di tempat yang sejuk, ada yang ditaruh di freezer. Nah, tentunya cara memberikan ASI yang telah kita simpan itu yang pertama adalah yang pastinya adalah dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Lalu apabila ASI diletakkan di ruangan yang sejuk, segera berikan sebelum masa simpan berakhir, yaitu 8 jam. Dan apabila ASI disimpan di dalam termos atau lemari es, ASI yang disimpan dalam gelas bersih tertutup dihangatkan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian dengan cara direndam ke dalam mangkok berisi air hangat. Nah, kemudian ditunggu sampai ASI terasa hangat. Dan yang terakhir, ASI diberikan dengan sendok yang bersih, jangan menggunakan botol atau dot. Setelah dihangatkan lagi, karena botol dan dot itu lebih sulit dibersihkan dan untuk menghindari terjadinya bingung puting susu pada bayi. Nanti kalau udah terlanjur anak-anaknya nyaman dengan dot, mereka nanti nggak mau menyusui di puting payudara yang asli. Jadi itu maksud kami untuk membagikan beberapa informasi ini tentang cara memberikan ASI yang disimpan yang baik dan benar, supaya bayi juga tidak sampai bingung puting. Oleh karena itu, mari sayangi buah hati dengan menyusui. Sekian beberapa hal yang kami sampaikan. Jika ibu-ibu di sini ingin bertanya mengenai hal yang masih
Dikhawatirkan tentang menyusui, kami sangat senang hati akan berusaha menjawab hal-hal yang kami ketahui terkait, yang ibu-ibu kurang pahami berdasarkan hal-hal yang kami dapatkan di perkuliahan. Hatur nuhun ibu-ibu semuanya dari Desa Sukasari Bogor yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih, semoga selalu sehat sekeluarga dan kita bisa berjumpa. Hatur nuhun.